Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep Ibnu Arabi, di dalam tafsir beliau, yang dikatakan ibadah itu harus mengandung 3 unsur, kata beliau. Yang pertama unsur mujahadah. Jadi ibadah itu harus pengorbanan. Kita mengorbankan kerja kita demi salat berjamaah. Kita mengorbankan dagangan kita untuk salat berjamaah, salat duhur. Kita mengorbankan waktu kita untuk salat berjamaah. Maka kalau tidak ada pengorbanan, kata Ibnu Arabi, tidak dikatakan sebagai sebuah ibadah. Itu bukan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua namanya mujarradah. Ibadah itu harus didasari oleh mujarradah. Arti mujarradah itu ikhlas ibadah karena Allah, bukan karena orang lain. Kita pergi salat berjamaah bukan karena pimpinan kita, tidak. Tidak ada hubungan sama sekali dengan pimpinan. Kita salat berjamaah karena kita teringat yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan penyakit kepada kita Allah, yang menyembuhkan kita juga Allah. Karena itulah kita salat di sini, Pak. Salat duhur setelah berjamaah. Jadi tidak ada embel-embel yang lain. 2. Yang ketiga istiqamah. Istiqamah itu continue, Pak. Continue teruslah beribadah sampai kita meninggal dunia. Continue beribadah. Walaupun ibadah kita itu cuma sedikit. Konsep ini ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Seorang yang bermujahadah, dia meninggalkan usahanya, meninggalkan waktunya demi untuk beribadah, kata Allah, "Lanahdiyannahum subulana," akan saya permudah urusannya, kata Allah. Ini bagaimana mudah urusan kalau kita salat pun enggak tepat waktu? Bagaimana mau dipermudah urusan ketika dipanggil oleh Allah kita masih lalai dengan urusan yang lain? Bagaimana mau dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dipanggil oleh Allah kita tidak kita mengabaikannya begitu saja. Maka Allah mengatakan orang yang bermujahadah itu dia itu akan aku permudah jalannya, kata Allah. Aku permudah urusannya, kata Allah. 1. Yang kedua, konsep ini ada juga di dalam Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kamu meninggal dunia. Ketika sakit kita beribadah, ketika sehat beribadah. Ketika meninggal hanya ibadah lagi, tidak ada ibadah lagi. Maka sampai kita meninggal dunia terus kita itu continue beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep mujahadah. Itu baik menurut Ibnu Arabi ataupun menurut Al-Qur'an. Ada di dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-106. Di situ kita melihat perjuangan seorang pemuda, dia ingin masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Perhatikan apa yang dia lakukan. Namanya Abi Firas. Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau ini seorang ahli suffah. Suffah itu apa? Seorang fuqara muhajirin. Orang fakir dari kelompok muhajirin yang tidak punya rumah, tinggalnya di masjid. Itu ahli suffah. Jadi beliau mengatakan begini, "Abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu malam saya tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan salah paham. Maksud saya tinggal bukan berarti tinggal di dalam rumah Rasul, tidak. Rumah Rasul kan di samping masjid, sekarang kan sudah masuk dalam kawasan masjid. Pemuda ini tinggal di masjid, Rasulullah di rumahnya. Ya, contoh begini. Saya pernah ketemu dengan seorang penggali kubur. Ketika saya tanya, "Bapak tinggalnya di mana?" Apa jawab bapak itu? "Saya tinggal di komplek pejabat, Ustaz."
Komplek pejabat. Mungkinlah komplek pejabat ni, Pak. Saya tinggal di komplek pejabat. Kalau tidak percaya, coba datang ke rumah saya. Lonjak rumah, Pak. Ketika saya datang ke rumahnya, rupanya rumah beliau itu di dalam kuburan, Pak. Dalam komplek kuburan. Lu pegah kan pengelun rana. Nu pegah dengan komplek, satu komplek dengan pejabat. Ini bapak tinggal di komplek kuburan. Ustaz, ini tahu enggak? Itu yang meninggal itu pejabat semua itu. Ya, Pak. Pejabat. Yang meninggal, Pak. Itu di samping rumah saya itu, yang pejabatnya. Yang Pak Kecil, yang tu haput, yang akan meninggal dunia, Pak. Itu Pak Kadis, itu Pak Kasih, ini Pak Kabit. Makanya saya tinggal dalam komplek pejabat. Pejabat urung akan meninggal, Pak. Maksud perkataan Bapak itu bukan berarti Bapak itu tinggal dengan orang itu, tidak. Beliau tinggal di rumah sendiri, itu tinggal di tempat sendiri. Ya, Pak. Inilah perkataan Abi Firas. Beliau mengatakan, Abi itu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggal bersama Rasulullah. Maknanya bukan di rumah Rasul. Beliau di masjid, Rasulullah di rumahnya sendiri. Apa kata pemuda ini? Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Jadi saya setiap Rasulullah bangun, maka kagak jaga-jaga Rasulullah tapi, Pak. Selalu beliau menjaga Rasulullah. Kapan Rasulullah bangun? Ketika Rasulullah bangun, dia langsung berkhidmat kepada Rasulullah. Salah satu khidmat beliau adalah fa'atihi biwadu'ihi. Makanya kalau di dalam kajian bahasa Arab, itu kalau kita salah baca baris saja sudah salah arti, Pak. Kalau wudu itu air wudu. Kalau wudu perlengkapan wudu. Ya. Makanya fa'atihi biwadu'ihi. Ketika Rasulullah bangun, saya langsung bangun dan mendatangkan peralatan wudu Rasulullah. Seperti gayung, sendal, dan lain sebagainya. Nyonya Rasul, sendal, ini Rasul, ini Rasul. Ya, Pak. Tapi kalau dibaca fa'atihi biwudu'ihi, memberikan air wudu. Ya, Pak. Maka wadu dan wudu itu berbeda. Wudu itu air wudu. Wadu perlengkapan wudu. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran salah baris juga, bisa salah arti fatal. Fatal artinya. Walaupun barisnya dhammah dan fathah saja. Ketika itu, seluruh perlengkapan Rasulullah dia persiapkan. Rasulullah pemohon. Saya mau ini, baik nejak, nepreh no ya Rasulullah, biar saya yang panggil si Fulan. Rasulullah mau apa? Biar saya khidmah engkau ya Rasulullah. Rasulullah tahu pemuda ini ada maunya ini. Ya, ada maunya. Seorang yang ketika ingin naik pangkatnya, Pak, selalu mendekati pimpinannya. Ya, bantunya. Pimpinannya tahunya nak pupunya tirdaurungnya. Dia ada apa-apanya ini. Ini pasti kalau enggak mau naik pangkat ada apa ini? Mau nambah gaji atau apa ini? Selalu dia dekat dengan pimpinan. Ya. Ini begitu juga pemuda ini Abi Firas selalu dekat dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan begini, Is'alni, kamu mau minta apa? Mintalah kepadaku. Ya, Mbak, kamu minta apa? Seperti kata pimpinan, ijak sampai. Buka. Ini kamu sudah bersama saya selama 1 minggu. Pemohon, minta saja. Permohonan pemuda ini yang tidak masuk akal. Permohonan pemuda ini tidak masuk akal. Apa permohonan dia? Murafaqatuka fil jannah. Saya mau ya Rasulullah mendampingi engkau di dalam surga. Mendampingi dalam surga. Modalnya apa? Setiap Rasulullah bangun ambil air wudu, ambil ini, ambil itu. Ingin masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, coba yang lain beknya lelaki, beknya lelaki, Pak. Ya, mutahaban lain anak lelaki, yang terus tiba-tiba lelakinya, Pak. Kok kamu minta itu? Minta yang lain. Apa jawab pemuda tadi? Hadza dzaka. Enggak ada lain ya Rasulullah. Saya menolong engkau ini selama ini untuk supaya bisa bersama engkau di dalam surga. Rasulullah anak doa jauh ki banjara. Ketika itu apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsik. Kamu berjanji pada dirimu. Janjilah kepadaku. Ya, rupanya satu syaratnya, Pak. Bikathratis sujud. Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Pak. Dari ibadah salat kita itu ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Rasulullah mengatakan Allah itu paling dekat ketika kita sujud. Maka mintalah sesuatu ketika sujud. Kamu mau bersamaku di dalam surga, lakai ba Allah waktu sujud, kata Rasulullah SAW. Minta kepada Allah. Makanya ada doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Wahai Mu'adz bin Jabal, saya sayang sekali kepadamu.
Saya respect kepadamu, kata Rasulullah. Karena apa? Orang ada yang tidak bisa seperti engkau. Sebelum engkau pergi ke Yaman, kata Rasulullah, saya ajarkan sesuatu kepadamu yang tidak saya ajarkan kepada orang lain. Makanya kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW kepada seseorang sahabat, itu tidak pernah diajarkan kepada sahabat lain. Hadis ini khusus untuk Muaz bin Jabal saja. Kalau kita kan tidak. Nyobek berete ke gok cuma drone mentang nyo. Diskon cuma ke drone diskon. Datang orang lain nyo cuma ke drone mentang diskon. Nah tertuh ada pegah bina nih, Mbak. Ini saya enggak ngomong ke orang lain, cuma bapak saja ini. Bapak saya yang saya kasih potongan harga. Bapak saya padahal sudah 100 orang nih, Mbak. Ini jangan kasih tahu orang lain, ini rahasia. Padahal kata kampung hidup Mbak. Makanya doa itu khusus untuk Muaz bin Jabal. Kita bisa mengadopsi, Mbak. Apa doanya? Maka Rasulullah mengatakan ketika kamu sujud, bacalah kata Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah saya. Allahumma a'inni ala dzikrik. Untuk terus berzikir kepadamu, untuk terus teringat kepadamu ya Allah. Wa syukrika. Dan terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Menjadi hamba yang baik ya Allah. Hanalum pubuk jahat, hanalum pubuk maksiat, hanalum kalian maksiat, hanalum pajuh harum. Netulung-lung tiat ya Allah. Memang ini perbuatan yang susah, berat. Inilah mujahadah namanya, Pak. Makanya dalam konsep ibadah itu, inilah namanya mujahadah. Pemuda tadi bermujahadah apa? Saya bisa juga masuk ke dalam surga. Kenapa tidak bisa? Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Walaupun kebaikan itu hanya, kalau menurut kita kan biasa-biasa saja. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain, la tahkiranna, jangan kamu meremehkan minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Ya, maka kita tidak boleh meremehkan ibadah orang lain. Itulah mujahadah dia, Pak. Seorang bermujahadah bagaimana supaya salat tepat waktu. Seorang bermujahadah bagaimana saya hari ini harus bersedekah. Seorang bermujahadah bagaimana hari ini saya harus paham sesuatu. Saya harus bisa baca Quran. Walaupun baca Quran itu dalam tenggang waktu yang lama. Yang jelas dia mujahadah. Orang yang seperti ini, Allah akan bukakan jalan kepada dia. Orang yang seperti ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke konsep yang pertama tadi. Ibnu Arabi mengatakan, ibadah itu bukan enak. Artinya bukan enak begini, membutuhkan pengorbanan. Kita bersedekah butuh pengorbanan. Kenapa butuh pengorbanan? Duit yang sudah kita cari tiba-tiba kita berikan kepada orang lain. Kita membantu orang lain butuh pengorbanan. Duit yang sudah kita kumpulkan tiba-tiba kita ambil berikan kepada orang lain. Itulah mujahadah namanya. Itulah ibadah. Membutuhkan kepada pengorbanan. Jadi makanya setiap orang yang melakukan pengorbanan itu untuk mencapai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi saya sendiri dan jemaah sekalian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.